Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pembelajar. Bertemu lagi dengan saya Andi Sopandi di acara Morning Motivation. Pada kegiatan Morning Motivation hari ini kita kedatangan seorang yang spesial, yaitu beliau multi talent. Di samping guru agama Islam, juga sebagai koordinator IT. Apalagi sekarang lagi sibuk-sibuknya nih ya, karena teman-teman semua kan lagi BDR, belajar dari rumah, kesibukannya luar biasa. Siapa dia? Kita sambut saja bareng-barengin dia, Pak Martin Landau. Pak Martin, gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih? Ya, selain memberikan materi terhadap siswa ya BDR juga ya. Saya juga kadang banyak konsultasi dari itu via WA. Pak, bagaimana ini nggak nyambung, nggak masuk terus filenya, terus banyak sekali Pak saya nggak masuk ke pembelajaran, kenapa? Wah banyak lah yang itu. Saya juga dibantu 2 orang asisten ya, Ada 2 orang. Pak Tony itu udah S2 ya? Pak Tony sama Pak Haji. Pak Haji S3. Alhamdulillah. Biasa. Nah, Pak, kebetulan Bapak di sini, gimana kalau kita sedikit ngobrol-ngobrol tentang IT? Dan kebetulan Bapak juga IT. Wah. Dalam guru agama ya, Pak? Iya, agama Islam. Bagaimana kalau kita sangkut pautkan IT ini dengan konsep keagamaan? Iya, dulu pernah saya pas sertifikasi ya, diuji, wah di mana ya? TIK masuk ke PAI langsung ke TIK, wah mualaf udah disangka mualaf ya, maksudnya mualaf teh bidang saya PAI ke TIK TIK. Iya, ya luar biasa, tapi ya alhamdulillah saya juga banyak belajar tentang itu. Insya Allah. Memang suka gitu di bidang TIK. Insya Allah, TI yang berkah. Amin. Dagang kurma juga ya, Pak? Aduh, dong coba dagang kurma. Maaf. Iya, dagang kurma. Ya Pak, ini kan kalau di IT itu standarnya kita kan sekarang belajarnya pakai gadget ya Pak. Ya. Nah, gadget itu perangkat keras ya, hardware. Nah itu kalau konsepsi agamanya gimana sih ya Pak? Hubungannya? Sebenarnya gini ya, di konsep komputer ada 3 hal yang tidak terlepas dari 3 hal ini. Maksudnya terlepas satu, yang lain nggak akan jalan. Yang pertama adalah hardware. Perangkat keras tadi ya? Iya, hardware. Terus yang kedua adalah software. Yang ketiga adalah brainware. Jadi ketika software itu berjalan, brainware berjalan, tapi softwarenya nggak bisa. Sebaliknya, brainware ada, software ada, hardwarenya nggak ada. Catat ya, ini teknis banget ya buat kelas 10. Betul, jadi gitu. Jadi komputer itu sama seperti kita sebenarnya. Allah menciptakan kita ini, fisik kita itu sebut ya mungkin hardwarenya fisik kita. Manusia seperti kita punya badan lengkap dengan ya sempurna gitu. Allah menciptakan itu. Insan bisa. Iya, seperti itu. Sempurna karena diberikan fisik yang lengkap. Jadi hardwarenya itu adalah fisik. Badannya, fisiknya. Nah, kalau misalkan softwarenya itulah di jiwa kita, mulai dari kita diberi akal, ya hati untuk berperasaan, jadi akal kita bagaimana kita mengolah kecerdasan kita. Nah, sama seperti software. Yang kecerdasan itu atau jiwa kita itu bisa buruk, bisa baik. Itu sama seperti software. Software itu tergantung bagaimana si pembuat software itu bertujuan. Tujuannya baik menjadi aplikasi yang baik, tujuannya buruk menjadi virus. Seperti itu. Jadi kalau ditarik garis lurus, hardware itu adalah jiwa raga kita, atau software itu jiwanya, ruhnya. Iya, gitu. Tergantung instalasi apa yang kita masukkan ya, baiknya atau buruknya. Gitu. Seperti itu. Nah, seperti itu kawan-kawan. Nah, gimana sih kalau misalkan kan kita gadget sering nge-lag nih Pak ya, kemudian memorinya penuh gitu. Kalau tubuh manusia juga sama nggak Pak? Kalau sebenarnya sama seperti komputer juga. Komputer kan ketika misalkan zaman dulu komputer yang disebutnya komputer 333 itu Pentium yang paling bawah sebelum Pentium 1 itu, iya softwarenya juga pasti di bawah itu. Yang dulu saya kenal gitu dengan software itu, dulu Windows-nya yang Windows
sebelum itu ya, DOS, doa ya seperti itu, DOS betul. Yang belum Windows lah. DOS itu kan naik jadi ke Windows. Sebelum Windows juga ada MS Word, MS Word. Jadi ya aplikasi juga segitu-gitunya. Nah, sama dengan kita ketika kita diberi fisik yang bagus kan hardware itu di-upgrade dengan apa? Dengan mungkin hardware itu dengan olahraga, dengan apa? Oh gitu. Main sana all corporisano. Yang sana incorporisano. Salah lagi. Tapi betulnya di dalam tubuh yang sehat akan ada jiwa yang kuat. Memang bersih seperti itu. Ya, ketika kita mengolah bukan hanya fisik, jiwa juga diolah, itu akan berbeda. Upgrade kalau bahasa ayeuna gitu. Teknisnya itu di-upgrade ya. Jadi di-upgrade mulai dari hardware-nya dengan fisiknya, dengan berlatih, kemudian software-nya mungkin dengan belajar seperti dengan itu. Mengaji, mungkin betul. Mencari ilmu. Sama halnya seperti semua apa ya? Orang ketika menjual sesuatu itu pasti ada buku petunjuk. Oh gitu. Betul. Jadi manual book kalau istilahnya. Betul. Istilah manual book. Setiap apapun yang dibuat kalau dia pengen dipakai orang itu pasti ada manual booknya. Kenapa? Untuk memudahkan. Ketika dia beli HP, kita jarang kadang-kadang melihat ini HP berfungsi untuk apa aja gitu. Oh, nah, iya kadang-kadang betul. Kita nilainya gimana, ngecasnya seperti apa? Kadang-kadang gitu ya? kita ngecas enaknya, weh. Nah, ini mah gancang lobetnya. Ternyata tidak boleh jebol gitu ya, seperti itu. Sama halnya dengan kehidupan kita sehari-hari. Allah juga sebagai yang menciptakan itu memberikan kita petunjuk. Manual booknya ada. Apa? Al-Qur'anul Karim. Oh, Al-Qur'an dan yang kedua adalah hadis. Ya? Jadi dua manual booknya. Dua. Kenapa dua? Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan contoh uswat hasanah. Jadi contoh yang baik. Beliau sebagai jenderal, beliau sebagai presiden kalau misalkan pemimpin negara, beliau juga sebagai suami yang baik, sebagai ayah yang baik, sebagai pengusaha juga, entrepreneurship, yang dimana beliau ketika usia 25 tahun beliau memberikan mas kawin 100 onta. Bayang 100 onta untuk zaman sekarang. Wah, itu harganya sudah ratusan juta ya. Ini 100 onta. Rasulullah seperti itu juga mencontohkan kepada kita bagaimana kita berkehidupan. Karena Rasul itu membumi. Oh, jadi gambaran prototipe yang sempurna itu adalah Rasulullah sesuai dengan manual booknya gitu ya. Bahkan Siti Aisyah, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, beliau mengatakan akhlak Rasulullah seperti apa? Akhlak Rasulullah itu seperti Al-Qur'an berjalan. Oh, jadi akhlak Rasulullah itu adalah diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Mungkin kita tidak bisa sampai seperti itu. Bahkan sahabat Nabi juga kita bisa belum tentu kita bisa mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Kita hanya bisa nonton saja. Cuman ada sedikit-sedikit yang bisa kita ikuti, ya paling sedikit. Bagaimana kita kehidupan sehari-hari ini. Seperti itu memanfaatkan memanfaatkan fisik kita yang sempurna ini untuk kebaikan seperti itu. Obrolan yang luar biasa sekali ya Pak Martin. Ternyata sangat nyambung ya antara tadi IT dengan konsep keagamaan betul. Dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin hari ini cukupkan segitu saja dulu. Kita bertemu lagi di Morning Motivation di sesi selanjutnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten ini ke seluruh dunia agar seluruh dunia dapat kebagian ilmunya. Salam pembelajar, bertemu lagi dengan kami di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.